Siapa yang ingat ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah secara sir, secara rahasia? Tidak mesti harus menyebutkan hafal, tapi silahkan sebutkan surat apa, ayat berapa. Tentang keutamaan bersedekah secara rahasia tanpa diketahui orang lain. Bisa buka Al-Quran juga boleh. Yang bawa mushaf buka, cari. Hitung sampai 5. Surat Al-Baqarah diantaranya ya, tentu banyak sekali. Surat Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa menampakkan sedekah dilihat oleh orang lain tidak semuanya mutlak kurang baik. Terkadang lebih baik daripada sedekah sir. Jika apa? Ya. Ya, ahsan. Jadi ada keutamaan juga orang menampakkan sedekah karena ikhlas karena Allah, tujuannya memotivasi. Itu tidak juga berarti kurang lebih baik daripada sir. Tapi yang jelas yang lebih utama adalah sedekah sir. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebutkan 3 contoh sedekah sir, bagaimana cara kita mempraktekkan sedekah sir. Apa contohnya yang orang lain tidak tahu? Bentuknya bagaimana? Sebutkan 3 saja, jangan banyak-banyak. Kalau nyebutkannya 1 atau 2 belum dapat hadiah. Tapi boleh, silahkan nambah ilmu kita jadi. Kalau punyanya 1 contoh silahkan sebutkan. 2 contoh juga silahkan. Tapi yang dapat hadiah adalah yang 3 contohnya. Silahkan. Jadi kita juga bisa mempraktekkan. Iya. Bagaimana? Yang pertama, membawa tas. Membawa tasnya siapa? Tas sendiri. Tidak diketahui oleh orang lain. Ya, ya. Tapi nanti pada saat sedekahnya bagaimana? Tidak diketahui oleh orang lain apa diketahui? Pada saat ambil uangnya simpan di tas. Terus setelah itu sedekahnya bagaimana? Oh ya, kita janjian sama seorang memberi, tapi tanpa memberitahukan teman, gitu istilahnya. Boleh. Terus yang kedua, kita kirim tanpa kita memberitahukan kepada si penerima, gitu. Terus kita datang lebih awal sebelum ada orang, segera infak. Ya, ahsan, fadhal. Ada hadiah juga. Terkadang ketika di masjid hari Jumat sering kan ada kotak infak gitu kan. Salah seorang syekh pernah berceramah, tapi bukan cerita tentang Jumat secara umum, tapi ketika ada kotak infak misalnya, sebagian orang mengatakan, nanti saja. Sekarang saya banyak orang, nanti dilihat oleh orang lain. Ketika nanti orang lain sudah tidak ada, tidak dilihat, saya akan infak. Itu satu sisi hal yang baik. Kalau dia konsekuen benar-benar mengamalkan apa yang diniatkan. Tapi sering terjadi ketika sudah selesai lupa. Nah, ini juga perlu
dipertimbangkan. Kalau kita sering lupa terus, maka pada saat ingat walaupun dilihat oleh orang tidak mengapa. Tapi sebisa mungkin kalau memang sampai tidak dilihat itu lebih baik. Kemudian juga kita bisa bersedekah kepada teman kita, kepada sahabat kita misalnya dengan kirim pulsa misalnya, tanpa dia tahu. Tapi ini juga hal-hal yang bisa kita lakukan barangkali. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita juga punya amalan-amalan tersebut yang bisa kita banggakan nanti di hari akhir kelak, ketika kita berbuat amal khair tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang mencatat, tapi tidak ada yang mengetahui apakah itu anak kita, suami kita, istri kita, dan mudah-mudahan amalan tersebut juga bermanfaat untuk di hari akhirat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.